Polemik keaslian ijazah kuliah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, kini semakin melebar kemana-mana. Dikutip dari tribunsolo.com, terbaru, Jokowi diminta turut menunjukkan ijazah SMA, KTP, hingga kartu keluarga Jokowi untuk mendaftar ke KPU mulai dibidik. Permintaan itu disampaikan oleh tim tolak ijazah palsu usaha Gak Punya Malu, tipu UGM, M. Taufik. Diberitakan sebelumnya, sidang gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo, Senin, 2 Juni 2025, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini sidang berisi pembacaan gugatan oleh pihak penggugat, tim tolak ijazah palsu usaha Gak Punya Malu, tipu UGM. Menurut Taufik, ada 36 lembar gugatan sudah disiapkan oleh pihaknya untuk sidang kali ini. Pembacaan gugatan setebal 36 lembar akan dibacakan secara bergantian oleh anggota tipu UGM, ungkap Taufik saat dikonfirmasi, Minggu, 1 Juni 2025. Taufik menjelaskan, walaupun ijazah S1 Jokowi yang dikeluarkan UGM telah dinyatakan identik atau asli oleh Bareskrim Mabes Polri, ia menegaskan bahwa gugatan yang dilayangkan oleh pihaknya ke PN Solo tak semudah itu. Kami ingin melakukan pendidikan politik melalui jalur hukum, makanya sesungguhnya sidangnya baru dimulai besok. Dan biasanya kalau gugatan itu pada umumnya, saat di persidangan, dianggap dibacakan, biasanya majelis hakim menawarkan, pada penggugat maupun tergugat, bertanya, gugatan dianggap dibacakan, boleh nggak biar tidak berlama-lama, imbuhnya. Namun, berhubung kasus ini menjadi sorotan, maka kami akan membacakan gugatan secara penuh di depan persidangan setebal 36 lembar secara bergantian, tambah. Pembacaan gugatan secara penuh itu diakui Taufik sebagai upaya agar masyarakat paham bahwa yang dipermasalahkan bukan sekadar ijazah Jokowi asli atau palsu. Ini yang tidak diketahui kejutannya, masyarakat kan hanya mengetahui seolah-olah apakah saya mempertanyakan ijazah asli Pak Jokowi yang SMA. Bukan hanya itu. Itu hanya salah satu poin. Jadi yang kita minta itu kewajiban KPU membuka semua data tentang proses pendaftaran Pak Jokowi. Pak Jokowi menggunakan ijazah apa? Legalisir atau menunjukkan asli atau tidak? Kemudian yang diserahkan apa saja? KTP, KK, surat pernyataan atau ijazah SMA atau perguruan tinggi, urainya. Sementara soal gugatannya terhadap SMAN 6 dan UGM, Taufik mengatakan, nantinya pihak tergugat diminta menunjukkan apakah ijazah yang dipegang Jokowi sama dengan ijazah yang dikeluarkan pada tahun kelulusan. Nah itu yang akan kami minta tunjukkan. Di SMA maupun kuliah, masa itu, ada namanya stamboek atau buku induk atau buku registrasi. Nah tinggal di situ ada nggak data Jokowi. Jadi sebenarnya gugatan inti dari kami adalah data administrasi pendidikan Jokowi dari SMA hingga kuliah di UGM karena dasar gugatan kita juga menggunakan peraturan KPU, B berdia. Kejutan lain juga telah disiapkan oleh Taufik dan kawan-kawan dengan mempersiapkan pihak ketiga dari salah satu lembaga negara. Saya juga akan menarik pihak ketiga, bukan alumni SMAN 6. Tapi pihak ketiga ya. Ini penampakan ijazah alumni SMA 6 Solo Angkatan 1980. Dikutip dari tribunjateng.com, ijazah itu ditampilkan oleh teman sekolah Jokowi ketika sekolah di SMA 6 Solo seusai mengikuti sidang lanjutan soal ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Solo, Senin, 2 Juni 2025. Sosok teman sebangku Jokowi tersebut membuat pihak tergugat yakni tim tolak ijazah palsu usaha Gak Punya Malu, tipu UGM, kaget. Pasalnya kehadiran mereka tidak diprediksi sebelumnya. Sosok teman sebangku Jokowi di SMA 6 itu bernama Surojo. Surojo merupakan teman Jokowi angkatan 1980. Saya teman sebangku Jokowi, kami angkatan pertama di tahun 1980, ujar Surojo. Surojo datang bersama dua alumni SMA 6 lainnya yakni Sigit Haryanto dan Agung. Mereka hadir di sidang untuk mengajukan sebagai gugatan intervensi. Surojo, Agung, dan Sigit menunjuk Theo Wahyu sebagai kuasa hukum gugatan intervensi. Theo Wahyu membenarkan ketersediaannya sebagai kuasa hukum. Para pihak yang mengajukan gugatan intervensi itu menyerahkan berkas kepada majelis hakim. Berkas kami terima dan akan kami periksa. Apabila dinyatakan sah, maka pihak tergugat intervensi akan dilibatkan dalam sidang-sidang selanjutnya, ujar Putu Gede Haryadi selaku ketua hakim. Setelah persidangan berakhir, Theo Wahyu mengatakan jika polemik ijazah palsu ini menjadi masalah serius. Mereka hadir di sidang untuk mengajukan sebagai gugatan intervensi. Surojo, Agung, dan Sigit menunjuk Theo Wahyu sebagai kuasa hukum gugatan intervensi. Theo Wahyu membenarkan ketersediaannya sebagai kuasa hukum.
Para pihak yang mengajukan gugatan intervensi itu menyerahkan berkas kepada majelis hakim. Berkas kami terima dan akan kami periksa. Apabila dinyatakan sah, maka pihak tergugat intervensi akan dilibatkan dalam sidang-sidang selanjutnya, ujar Putu Gede Haryadi selaku ketua hakim. Setelah persidangan berakhir, Theo Wahyu mengatakan jika polemik ijazah palsu ini menjadi masalah serius. Ijazah tersebut dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 1980 dengan nomor induk 60087. Tampak kepala sekolah di SMA 6 Solo waktu itu adalah Soeki Jo. Diketahui 3 hakim yang memimpin jalannya sidang hari ini adalah Putu Gede Haryadi, Sutikna, dan Fataroni. Dalam persidangan tersebut, penggugat Muhammad Taufik diwakili oleh kuasa hukumnya, Andika Dian Prasetyo, beserta tim. Sedangkan tergugat 1 Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya, YB Irfan. Selain itu hadir juga pihak tergugat terkait yakni KPU Solo, perwakilan SMA 6 Solo, perwakilan dari UGM. Agenda sidang hari ini yakni pembacaan gugatan oleh pihak penggugat. Perwakilan tim tipu UGM membacakan 36 lembar gugatan selama 2 jam. Kalau misalnya ijazahnya Pak Jokowi dinyatakan palsu, nah ini kan jadi palsu semua ini. Benar enggak? Ini kan jadi palsu semua, berapa ribu lah, dan ini sudah digunakan oleh para alumni, ini juga alumni, ini juga alumni. Nah ini akan mengkhawatirkan kehidupan sosial mereka, karena bisa saja nanti tetangganya menggugat dia. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.